Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat. Bagaimanapun juga semangat bisa menjadi pengcounter yang efisien untuk masa pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi semuanya tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat, jaga jarak. Ya, perhatikan kalau sudah jaga jarak, apalagi keludusan, kan nggak boleh keludusan berarti kan. Ya, jaga jarak aja dijaga, apalagi keludusan, berarti kan nggak boleh keludusan. Oke, pada kesempatan ini, ketika di kesempatan yang sebelumnya kan kita bicara tentang pendidikan tinggi, ya, ada SNMPTN, ya, SBMPTN. Kalau bicara tentang pendidikan tinggi, tentu kaitannya dengan pembiayaan. Pembiayaan itu berarti angka-angka rupiah. Padahal kita tahu bahwa sangat kita sadari di antara kita semuanya, kalian itu maksud saya, itu kan ada beberapa yang mungkin kurang beruntung secara ekonomi. Dan alhamdulillah yang lain tidak ada masalah dengan pembiayaan kuliah atau untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Tapi yang jelas negara akan hadir, negara tidak akan mengabaikan warga negaranya untuk tidak mendapatkan pendidikan yang memadai. Ya, semuanya berkesempatan yang sama. Maka pada kesempatan ini ya, ada program Indonesia Pintar pendidikan tinggi. Ya, jadi pedoman pendaftaran kartu Indonesia Pintar kuliah, KIP kuliah Merdeka 2022. Topik bahasan kita pada saat ini. Oke, jadi artinya pendidikan tinggi itu untuk semua menuju Indonesia maju. Dari keluarga Indonesia manapun, dari sisi keluarga yang beruntung punya kesempatan yang sangat luas secara ekonomi, ya, yang kurang beruntung itu punya kesempatan yang sangat luas untuk bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Oke, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan di sini biar kalian paling tidak punya gambaran untuk bisa membuat lebih percaya diri. Pak, saya kan dari keluarga yang kurang mampu, gimana saya bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi? Sekali lagi, negara hadir, jangan khawatir ya. Jadi KIP Kuliah Merdeka 2022 menanti Anda semuanya yang dari keluarga yang secara ekonomi kurang beruntung. Oke, nah seperti hal-hal ini yang bisa saya sampaikan ke kalian. Permendikbud nomor 10 tahun 2020 tentang program Indonesia Pintar. PIP diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran mahasiswa pemegang KIP, mahasiswa dari keluarga miskin, rentan miskin, dan atau dengan pertimbangan khusus mahasiswa afirmasi misalnya dari Papua dan Papua Barat serta daerah yang 3T sangat tertinggal, jauh, terpelosok dan sebagainya begitu ya, serta mahasiswa yang terkena bencana, konflik sosial atau kondisi khusus. Jadi Permendikbud nomor 10 tahun 2020 itu mengatur tentang program Indonesia Pintar, hadir untuk setiap warga negaranya. Oke. Nah, itu kan. Jadi melalui KIP kuliah itu di tahun 2020 pemerintah telah memberikan bantuan pendidikan untuk masing-masing 2.000 mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi, termasuk penyandang disabilitas dalam bentuk KIP kuliah. Ya, ini kan ada kelanjutan kesinambungan antara dengan program bidik misi yang terdahulu yang sudah diluncurkan lebih dahulu. Ya, jadi itu nanti mengcover ya KIP kuliah itu, KIP Kuliah Merdeka itu mengakses gitu ya, aksesnya itu untuk perguruan tinggi di jalur SNMPTN, SBMPTN, gitu kan, SNMPN yang untuk Poltek, SBMPN yang untuk Poltek juga, dan ada beberapa juga dari pintu mandiri juga di beberapa PTN dan PTS. Jadi PTS juga mendapatkan porsi yang sama untuk bisa mengakses KIP Kuliah Merdeka. Ya, jadi semuanya punya kesempatan yang sama. Di PTS pun Anda juga berhak mendapatkan KIP kuliah. Oke, nah. KIP kuliah ini, ya gitu ya, itu bagaimana, gitu ya. Jadi bagaimana cara bermainnya, itu kan ya. Jadi cara bermainnya
Nanti kita akan pelajari lebih jauh pada kesempatan yang lebih luas. Cuma beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Persyaratan. Jadi persyaratan penerima KIP Kuliah Merdeka. Satu, yang harus kita ketahui supaya kita menjadi lebih percaya diri, bahwa penerima KIP Kuliah Merdeka itu adalah lulusan sekolah menengah atas SMA atau sekolah menengah kejuruan atau SMK atau bentuk lain yang sederajat yang lulus pada tahun berjalan. Misalnya sekarang tahun 2022 atau maksimal lulus 2 tahun sebelumnya. Berarti 21 tahun 2020 masih punya kesempatan untuk mengakses KIP Kuliah Merdeka. Yang kedua, telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur. Kenapa bisa semua jalur? Karena ternyata SNMPTN, SBMPTN dan program mandiri pun, pintu mandiri pun di beberapa PTN juga punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan KIP Kuliah Merdeka. Ya, kemudian di beberapa perguruan tinggi yang mempunyai program vokasi itu juga bisa. Di beberapa PTS juga bisa. Ya, jadi seperti itu. Artinya semua punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan KIP Kuliah Merdeka. Yang ketiga, memiliki potensi akademik baik, tetapi ini kuncinya, memiliki keterbatasan ekonomi atau berasal dari keluarga miskin, garis miring rentan miskin, dan atau dengan pertimbangan khusus yang didukung bukti dokumen yang artinya memang dari keluarga-keluarga yang kurang mampu lah saat itu. Bukan memplesetkan kurang mampu itu mempunyai sesuatu yang baik-baik, bukan, tapi yang jelas secara ekonomi memang sangat terbatas, ya. Jadi seperti itu. Oke. Persyaratan penerima KIP Kuliah Merdeka. 1, kepemilikan. Ya. Kalau Anda punya kartu Indonesia Pintar itu lebih diprioritaskan karena kan sudah jelas bahwa Anda belajar dari keluarga yang memang harus dibantu. Yang kedua, berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan. Artinya kalau Anda punya kartu itu, kartu Indonesia Pintar, kartu Keluarga Harapan, dan yang ketiga, kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, artinya Anda memang dari awal sudah tercover di program-program pemerintah yang kaitannya dengan ini. Maka Anda berhak, sudah tidak terbantahkan bahwa Anda berhak mendapatkan, berhak menerima KIP Kuliah Merdeka. Sekali lagi, kalau Anda pemegang kartu Indonesia Pintar, pemegang kartu program Keluarga Harapan, program Keluarga Harapan atau PKH, yang ketiga, kartu Keluarga Sejahtera, berarti Anda berhak, sangat-sangat berhak untuk mendapatkan KIP Kuliah Merdeka. Ya, oke. Kemudian yang keempat tentu ini dari keluarga atau anak-anak yang ada di panti sosial, panti asuhan, atau yang kelima, menjadi atau masuk pada daerah ya data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi artinya bahwa Anda memang perlu mendapatkan bantuan itu dari dinas sosial, sudah tercover data-data itu. Jadi jika calon penerima tidak memenuhi salah satu dari 5 itu, maka tetap bisa mendaftarkan KIP. Ya, ada prasyarat-prasyarat juga yang harus dipenuhi. Oke, ya. Jadi itu ya. Jadi artinya semuanya semangat untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi karena aksesnya secara ekonomi Anda diberikan kesempatan yang luas oleh negara untuk bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi untuk pengembangan diri, belajar di perguruan tinggi negeri, ya. Nah, jadi bahkan di LTMPT pun bagi Anda yang dari keluarga yang mendapatkan KIP itu atau masuk di data terpadu kesejahteraan sosial DTKS di Kementerian Sosial, Anda nggak bayar itu untuk untuk mengikuti tes di UTBK, di SBMPTN, dibayarkan oleh negara. Jadi Anda tidak membayar biaya tesnya, ya. Jadi begitu. Kemudian bantuan biaya hidup. Jadi gini, nanti Anda itu pendaftarannya nggak bayar, kuliah juga nggak bayar lagi. Malah diberikan bantuan biaya hidup, ya. Jadi biaya hidup mahasiswa diberikan dalam 5 klaster wilayah dengan biaya hidup yaitu dari 800.000, 950.000, 1,1 juta, 1,25 juta, dan 1,4 juta per bulan. Jadi ini dilihat dari besaran biaya hidup di kota kabupaten di mana kampus tujuan Anda itu berada, ya. Jadi begitu. Terus jangka waktu pemberian KIP Kuliah Merdeka sampai kapan? Ya, kalau Anda sarjana berarti 8 semester. Kalau Anda diploma 4 juga 8 semester. Kalau diploma 3 6 semester, diploma 2 4
semester. Oke ya, jadi begitu. Program profesi dokter gigi, dokter hewan, nurse, apoteker dan guru itu ada durasinya. Yang dokter 4 semester, yang dokter gigi 4 semester, nurse 2 semester, apoteker 2 semester, guru maksimal 2 semester. Oke ya. Nah, rentang waktunya, randonnya Anda harus ingat bahwa proses seleksi masuk LTMPT, bla 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 dan sebagainya, randonnya harus Anda ikuti. Proses KIP kuliahnya, registrasinya kapan dan seterusnya Anda harus mengikuti itu. Oke? Jadi intinya Anda tidak usah berkecil hati kalau berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, karena negara hadir untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang bisa diakses oleh seluruh anak Indonesia dari keluarga manapun, dari keluarga dari sisi ekonomi manapun. Oke, sementara itu ya, jadi kalau ada yang perlu didiskusikan, nanti kita bicara di WA Group atau kita ketemu langsung untuk mendiskusikan ini. Terima kasih dengan waktu yang singkat ini. Tetap semangat, jaga kondisi, jaga kesehatan, makan yang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.